Baik, berikut akan saya pandu bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi kasir Allsera Pos di Android atau di iOS. Nah, pertama kita perlu install dulu ya aplikasinya di App Store atau Play Store dengan nama Allsera Pos. Nah, kalau kita sudah install, ini saya tinggal klik saja, saya tinggal masuk saja karena saya sudah install. Oke. Nah, di sini cara untuk melakukan transaksinya itu sangat mudah sekali. Kita tinggal klik saja produk yang mau kita jual, contohnya ABC Sarden ini. Nah, di sini untuk jumlah produknya, jumlah kuantitasnya itu masih bisa kita ubah lagi ya. Kita mau jual berapa? Di sini contoh kita mau jual 2. Nah, kita tinggal ubah saja atau kita mau ubah dari yang tombol plus atau minus yang di sebelah kanan ini juga bisa. Nah, kemudian di sini kalau kita mau masukkan jumlah diskon, kita tinggal masukkan saja. Bisa diubah diskonnya dalam bentuk persenan atau nominal. Oke, nah kalau kita mau memberikan catatan khusus untuk produknya bisa juga ya. Nah, kalau misalkan sudah, kita bisa tinggal klik simpan. Nah, di sini ada logo batal. Apabila kita ingin membatalkan produk pada pesanan ini, kita tinggal klik batal saja. Kalau misalkan sudah, kita tinggal klik simpan. Nah, di sini kita bisa pilih lagi produk lainnya ya. Contohnya saya pilih yang non color eyeshadow ini. Nah, ini untuk produk ini ada variannya. Saya tinggal pilih saja variannya. Saya tinggal klik simpan. Lalu saya pilih yang produk lain lagi, contohnya yang Arnold's Tim Tam. Saya tinggal simpan. Udah seperti itu saja. Nah, jika kita mau langsung bayar bisa tinggal klik saja yang tombol hijau di bagian bawah. Tapi kalau kita mau lihat detail dari produknya itu, kita bisa tinggal klik saja logo keranjang di ujung kanan bawah. Oke, nah di sini untuk detail produknya akan kelihatan ya, produk-produk apa saja yang sudah kita masukkan di keranjang. Ini kita bisa klik lagi produknya untuk mengubah detailnya. Contohnya saya pilih yang ABC Sarden nih. Nah, di sini saya mau ubah kuantitinya bisa lagi seperti itu. Oke. Nah, kita tinggal klik simpan saja. Kalau misalkan sudah, di sini kalau misalkan nih kita mau masukkan diskon untuk seluruh transaksi. Nah, itu juga bisa ya. Jadi kita tinggal klik saja yang menu diskon pesanan yang ada di ujung kiri bawah yang logo persen. Kita tinggal klik saja, tinggal klik masukkan jumlah persen diskon. Lalu untuk diskonnya juga bisa disetting dalam bentuk persenan atau diskonan di ujung kiri atas ini ya. Nah, kalau misalkan sudah, tinggal masukkan saja jumlah diskonnya, lalu tinggal diklik simpan. Nah, ini saya tinggal klik silang untuk kembali ke tampilan awalnya. Di sini kalau kita mau masukkan catatan pesanan itu juga bisa ya, yang di bagian bawah ini untuk seluruh transaksinya ya. Nah, kalau mau untuk per produknya kita tinggal klik aja produknya untuk mengubah detailnya. Nah, kemudian di sini di bagian ujung kanan itu ada tebus poin. Jadi di Allsera sendiri kita sudah ada sistem loyalty point. Jadi untuk salah satu bentuk promosi ya, untuk melihat keaktifan customer apakah dia sering belanja atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, kalau mereka misalkan mau tebus poin, nah itu bisa tinggal dari sini aja. Mereka akan bisa mendapatkan diskon ataupun free produk dari poin yang sudah mereka dapatkan. Kemudian kalau misalkan kita mau batalkan seluruh pesanan, kita tinggal klik aja logo silang di ujung kanan bawah. Oke, kita langsung lanjutkan saja ke yang tombol hijau ya untuk lanjut ke pembayaran. Oke, di sini untuk pembayarannya itu kita sudah terintegrasi dengan pembayaran e-wallet seperti OVO, GoPay, Dana, dan ShopeePay. Nah, kita juga sudah bisa untuk pembayaran cash, kredit, debit, hutang, cicil, dual payment, atau pembayaran dengan dua jenis pembayaran itu juga sudah bisa. Oke, nah ini contoh saya pilih yang cash atau tunai. Nah, di bagian kiri itu kita masih bisa memilih lagi untuk shortcutnya ya. Jadi misalkan customer tidak ada uang pas, itu kita bisa pilih shortcut di atas. Atau kita mau edit sendiri itu juga bisa. Tinggal klik aja tombol C di ujung kiri bawah ini. Lalu kita tinggal masukkan saja berapa nominal yang diberikan customer. Lalu kita tinggal klik bayar. Kemudian di sini apabila kita sudah masuk ke tampilan ini artinya transaksinya sudah berhasil. Oke. Dan di sini akan muncul detail dari nomor transaksinya, total dibayarkannya berapa, kembaliannya berapa. Kita juga sudah bisa mengirim struk secara digital ke email ataupun WA customer. Oke. Nah, kita bisa tinggal klik plus baru untuk lanjut ke tampilan awal untuk melakukan transaksi baru. Oke, saya lakukan sekali lagi untuk melakukan transaksinya. Kita tinggal klik saja produk yang mau kita jual. Nah, apabila kita tidak ingin ketika klik produknya itu harus diklik simpan dulu, nah kita bisa setting ya nanti di aplikasi Allsera Office atau di back office-nya.
Oke. Nah, di sini kalau mau ditambahkan lagi untuk produknya tinggal diklik aja lagi si ABC Sarden Sauce ini. Nanti dia akan otomatis ketambah kok tanpa harus diklik simpan lagi. Seperti itu ya. Oke, kalau misalkan sudah, kita langsung lanjutkan saja ke pembayaran dengan cara diklik tombol hijau atau boleh dicek lagi detailnya dengan cara diklik logo keranjang. Oke, saya tinggal klik saja tombol hijau, tinggal pilih pembayarannya cash, lalu saya tinggal klik bayar, selesai saya tinggal klik plus baru. Oke, semudah itu ya. Nah, kemudian di sini nih di bagian logo keranjangnya ini saya akan jelaskan dulu untuk menu-menunya ya. Jadi di sini itu ada menu pelanggan di pojok kiri atas yang logo orang. Kalau kita mau menambahkan pelanggan baru dari aplikasi All Serapos itu juga bisa ya. Kita tinggal klik saja logo orang di pojok kiri atas, lalu kita bisa pilih pelanggan yang sudah ada, atau kita mau cari pelanggan berdasarkan nama atau nomor telepon juga bisa. Lalu di sini kalau kita mau menambahkan pelanggan baru, kita tinggal klik saja tombol plus di ujung kiri atas. Nah, lalu kita tinggal masukkan saja nama dan nomor telepon saja, sudah bisa ya. Oke. Nah, kita bisa tinggal klik simpan, atau kalau misalkan kita mau ke tampilan awal, kita tinggal klik silang aja di pojok kanan atas. Oke. Nah, kemudian ada logo plus yang di pojok kanan atas, itu adalah menu yang digunakan untuk menyimpan pesanan apabila customer mau bayar nanti. Contohnya nih, customer itu dia udah di kasir, transaksinya sudah dimasukkan, tapi ternyata dia tiba-tiba mau ambil barang lagi, sedangkan antriannya itu kan panjang. Nah, tidak mungkin kita meminta orang lain untuk menunggu kan. Nah, kita bisa simpan dulu pesanannya, kita bisa lakukan transaksi lain. Nanti kalau misalkan dia mau proses pesanannya lagi, dia mau bayar, kita tinggal tarik saja pesanannya. Saya langsung contohkan saja, kita klik silang untuk kembali ke tampilan produknya. Oke, nah kita tinggal pilih saja untuk produknya, contohnya ABC ini. Oke, nah lalu kita kalau mau simpan pesanannya, kita tinggal klik aja logo keranjang di bawah kanan, lalu kita tinggal klik plus di atas kanan. Oke, lalu kita tinggal masukkan saja keterangannya, simpan contohnya saja ya, konfirmasi. Nah, maka kita bisa melakukan transaksi lainnya lagi. Kalau kita misalkan mau tarik pesanannya lagi, misalkan si customer datang dia mau bayar, nah caranya kita bisa tinggal klik tombol kita bisa tinggal klik tombol yang ada jam pasirnya ya di pojok kanan atas ini yang di tampilan produk ini. Nah, satu itu artinya ada satu pesanan yang tersimpan. Kita tinggal klik saja, nanti akan muncul pesanannya, kita tinggal klik. Nanti dia akan diarahkan ke halaman transaksi. Kita bisa langsung selesaikan saja untuk transaksinya. Oke, seperti itu, tinggal klik plus baru. Oke, nah akan saya jelaskan di bagian tampilan produknya ya. Di sini kita kalau mau cari produk bisa langsung berdasarkan nama dengan cara diklik aja yang logo pencarian, logo kaca pembesar di kiri atas, atau mau cari berdasarkan kategori tertentu juga bisa di ujung kanan atas yang ada gambar corong ini ya. Oke, nah kalau kita misalkan mau cari produk berdasarkan barcode itu bisa tinggal diklik aja logo barcode di bagian atas. Nah, jadi di menu barcode ini kita bisa mencari produk langsung berdasarkan kode produk atau barcode produk tertentu. Kita bisa cari dengan cara diketik manual di sini, atau kita mau langsung scan pakai alat barcode scanner, atau kita mau langsung scan dari kamera. Nah, jadi dari Allsera kita udah bisa nge-scan dari kamera ya. Jadi caranya kita tinggal klik saja buka pemindai barcode. Oke, ini kita sudah buka ya, jadi kita langsung arahkan saja. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat bahwa produknya sudah terinput dengan cara kita tinggal lihat saja ya, ada angka 1 di pojok kanan bawah, artinya sudah ada satu item yang masuk ke halaman transaksi. Kita langsung cek saja di pojok kanan bawah. Nah, untuk produknya sudah berhasil terinput seperti itu. Oke. Kita tinggal selesaikan saja dulu. Oke, nah kemudian di menu kanan atas itu ada custom. Jadi kalau kita mau memasukkan produk-produk yang bukan dalam produk kita, misalkan ada yang titip jual dan lain-lainnya, nah kita bisa masukkan di sini. Oke. Nah, kalau misalkan nih, saya kembali lagi ke menu produk ya. Kalau misalkan kita mau memberikan remark atau catatan bahwa pesanan ini itu dari mana sih gitu contohnya. Nah, ini bisa tinggal klik aja remark di kiri atas. Contohnya kita masukkan di sini gosen, contohnya seperti itu. Oke. Nanti kita bisa lihat nih. Oke, kita bisa lihat di ujung kanan atas ini. Nah, kita bisa lihat si gosen ini
sudah muncul ya kata-katanya di bagian atas ini, artinya pesanan ini untuk Gosen contohnya. Oke, kita klik silang untuk ketampilan produk. Saya akan jelaskan untuk produk untuk menu lainnya lagi. Kita klik logo garis 3 di kiri atas, kemudian di sini ada menu transaksi. Jadi di sini kita bisa melihat histori transaksi yang telah kita lakukan dari aplikasi POS ini. Kita bisa klik transaksinya untuk melihat detailnya. Nah, kita sudah masuk di sini, kita bisa lihat detail dari nomor transaksinya, tanggal dan waktunya, pelayannya siapa, kemudian jenis pembayarannya jenis pembayarannya apa, kemudian juga untuk item-item produknya apa, seperti itu. Nah, misalkan nih ada customer yang mau refund atau void nih. Jadi kita bisa tinggal klik saja yang simbol garis 3 di ujung kanan bawah. Kemudian kita bisa tinggal pilih pengembalian atau batal. Nah, jadi di situ bedanya dari refund atau void itu adalah kalau misalkan si refund ini biasanya itu dikembalikan dari customer sendiri. Tapi kalau misalkan yang void atau batal itu biasanya karena human error atau salah input. Oke, nanti kalau kita klik yang pengembalian atau batal, itu nanti dia biasanya untuk yang pengembalian dia ada dua pilihan nih. Jadi kalau yang pengembalian itu yang penuh biasanya karena dia mau full refund semua transaksi, semua produk. Tapi kalau yang pengembalian sebagian itu biasanya dia mau refund untuk sebagian produk aja. Oke, saya tinggal klik batal, saya tinggal klik silang untuk tampilan awal. Di sini kalau kita misalkan mau filter tanggalnya, bisa ya tinggal diklik aja logo keranjang di bagian atas kanan. Nah, kemudian saya tinggal klik silang, dan di sini ada logo corong kalau misalkan kita mau filter transaksinya itu berdasarkan pembayaran tertentu. Jadi kalau kita misalkan mau menampilkan pembayaran yang untuk cash saja, kita tinggal klik cash. Oke. Kalau kita misalkan mau cari transaksi berdasarkan nomor transaksi nih, langsung ke spesifiknya. Nah, kita bisa tinggal klik saja logo yang ada kaca pembesar di ujung kiri atas ini ya. Kemudian di bagian atas itu ada logo online. Nah, logo online ini adalah untuk melihat transaksi-transaksi dari perangkat lain. Kalau misalkan di kasirnya itu ada menggunakan lebih dari satu perangkat, nah kita bisa melihat transaksi dari perangkat lain itu di menu online ini. Di menu transaksi ini itu hanya bisa melihat transaksi dari perangkat ini saja ya. Kalau kita misalkan mau lihat transaksi dari perangkat lain, kita bisa tinggal klik saja logo online, nanti dia akan menampilkan transaksi dari perangkat lain, semua transaksi dari perangkat lain. Oke. Nah, kemudian kita tinggal ke menu lainnya, itu kita ke menu inventory. Kalau kita misalkan mau cek stok langsung dari POS itu juga bisa, kita tinggal ke menu inventory saja. Kita mau cari stok untuk produk tertentu, kita bisa langsung tinggal cari saja, tinggal diklik saja tombol yang logo pencarian di ujung kiri atas, atau kita mau cari berdasarkan kategori tertentu bisa tinggal diklik aja yang di logo corong di pojok kanan atas. Nah, di sini kita bisa cari stok apa aja sih yang sudah mau habis, stok apa aja sih yang sudah habis, dan kalau kita mau cek stok berdasarkan kategori tertentu itu juga bisa di sini. Oke. Nah, kita ke menu lainnya, di menu kas masuk atau kas keluar, kita bisa memasukkan pemasukan atau pengeluaran di luar dari penjualan produk kita. Misalkan itu contohnya untuk operasional ya, misalkan pembelian ATK atau pembelian galon, pembayaran bensin, dan lain-lainnya itu kita bisa masukkan di sini. Caranya kita nanti tinggal klik tambah saja di ujung kanan bawah, lalu kita tinggal masukkan apakah ini termasuk pengeluaran atau pemasukan. Kalau pengeluaran kita tinggal pilih saja yang kas keluar seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini kita ke menu lainnya lagi, ada menu laporan. Kita bisa mengecek laporan kita secara ringkas ya dari aplikasi langsung. Kita bisa lihat total penjualan kita berapa aja, kemudian juga berapa total refundnya. Kita bisa melihat grafik dari penjualannya berdasarkan tanggal. Kita bisa melihat top penjualan untuk kategori produk kita dan lain-lainnya. Oke. Nah, di sini kita juga bisa pilih tanggalnya ya, kalau kita misalkan mau lihat transaksi berdasarkan tanggal tertentu ya, bisa dipilih di pojok kanan atas. Kalau misalkan kita mau lihat laporan jenis lain, kita bisa klik menu dashboard di bagian atas. Di sini ada menu untuk penutupan penjualan dan ringkasan penjualan produk. Nah, di sini untuk yang laporan penutupan penjualan saya klik, kita tinggal pilih. Oke, kita bisa tinggal klik saja tanggalnya untuk melihat detailnya. Kita bisa melihat laporan penutupan penjualan untuk tanggal 31 Juli. Di sini akan muncul detailnya ya dari total penjualan dan lain-lainnya. Kita bisa kirim ke email atau cetak ke struk juga, itu juga bisa. Oke, saya tinggal klik silang, saya tinggal klik back aja di pojok kiri atas. Lalu saya bisa
saya pilih lagi yang menu ringkasan penjualan produk. Di sini kita bisa melihat laporan mengenai produk-produk apa aja sih yang kejual hari ini. Saya tinggal klik saja. Lalu di sini kita bisa melihat ya produk-produk apa saja yang terjual hari ini. Yang warna abu-abu itu artinya itu adalah kategori produknya. Yang warna putih itu adalah produk-produk yang ada dalam kategori tersebut. Oke, jadi kosmetik itu adalah kategorinya. Yang 6 colors dan 9 color itu adalah produk pada kategori kosmetik. Oke, saya tinggal klik silang, saya tinggal klik kembali ke menu absensi. Jadi di menu absensi ini kita bisa langsung absen dari aplikasi posnya ya. Oke. Nah, jadi untuk absensi kita juga sudah bisa dalam bentuk absensi wajah yang Face ID atau bisa berupa PIN. Jadi nanti ketika mereka absen, mereka harus masukkan PIN untuk absen seperti itu. Nanti untuk PIN-nya itu untuk PIN-nya itu bisa didapatkan ketika kita mendaftarkan data pegawai untuk absensi. Oke, nah kemudian di sini ada menu pengaturan. Di menu pengaturan itu kita bisa menambahkan printer di sini ya. Nah, jadi kalau kita mau printernya itu bisa keluar otomatis ketika transaksinya itu dilakukan, kita bisa tambahkan di sini. Cara untuk menambahkan printernya itu saya akan bahas secara sekilas. Kita tinggal koneksikan terlebih dahulu untuk printernya dengan Bluetooth handphonenya. Kalau misalkan sudah, kita nanti tinggal ke menu pengaturan saja di aplikasi Olsera Pos-nya. Lalu kita tinggal klik tambah printer, kemudian kita tinggal pilih saja jenis printer kita di sini. Kalau misalkan jenis printer Anda tidak ada di sini, boleh dipilih salah satu saja. Oke, contoh saya pilih G printer, saya tinggal klik pilih, nanti tinggal klik cari printer saja, nanti tinggal pilih saja printernya. Setelah itu kita tinggal tes cetak aja untuk memastikan apakah printernya sudah berhasil terkoneksi atau belum, seperti itu. Nah, sekian dari saya, terima kasih.